Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat sahabat Aliyah Channel yang saya muliakan, dalam kesempatan ini kita ingin menyampaikan, ingin memberikan edukasi pendidikan bagaimana caranya kita menanamkan akhlak atau karakter kepada anak kita, kepada diri kita sendiri, atau mungkin kepada anak didik kita. Perlu diketahui bahwa akhlak atau karakter ini adalah menjadi misi utama, tujuan utama dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita mendengar dalam salah satu sabdanya, Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya saya ini diutus tidak lain adalah hanya untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan karakter manusia. Nah, lalu apa yang dinamakan karakter atau akhlak ini? Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, seorang psikolog Islam, beliau mengatakan dalam sebuah karyanya, kitab Ihya Ulumuddin, bahwa akhlak ini adalah perilaku dari jiwa manusia, yang mana keluarnya perilaku ini dengan mudah, tanpa membutuhkan pemikiran, tanpa membutuhkan angan-angan. Artinya sesuatu yang keluar dari diri kita secara refleks itulah yang dinamakan akhlak atau perilaku. Nah, maka bila mana perilaku yang refleks ini yang tertanam di dalam diri kita, anak didik kita, yang keluar itu adalah refleksnya ini perilaku buruk, maka hal itu dinamakan akhlak yang buruk atau akhlakus sayyi'ah, atau sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila perilaku dari seseorang itu, diri kita, anak kita, tetangga kita, atau anak didik kita, yang mana keluarnya itu tidak membutuhkan pemikiran, tidak membutuhkan angan-angan, keluar dengan refleks, tetapi sesuatu itu yang keluar adalah sesuatu kebajikan, sesuatu kebaikan, maka itulah yang dinamakan karakter yang hasanah atau akhlak yang terpuji. Nah, maka dari itu, karena akhlak ini sebagaimana barusan kita terangkan, keluarnya ini adalah dengan tanpa dipikir, tanpa membutuhkan angan-angan, refleks keluarnya, maka untuk bisa memunculkan perilaku yang bisa menjadi kebiasaan, maka kita memerlukan tahapan-tahapan atau step atau tingkatan-tingkatan di dalam menanamkan terhadap diri kita mungkin, atau anak didik kita, atau anak kita sendiri. Nah, lalu tahapannya bagaimana? Tahapannya di dalam menanamkan akhlak atau karakter ini adalah yang pertama, kita perlu
mengenalkan tentang suatu kebajikan itu. Jadi pertama dikenalkan tentang kebajikan, umpama tentang tawadhu, tentang kaitannya dengan cium tangan orang tua, kaitannya dengan sholat berjamaah. Mereka pertama kali harus kenal terlebih dahulu. Itu tahapan yang pertama. Jadi saya ulangi sekali lagi, tahapan stepnya ini untuk bisa memunculkan apa yang dinamakan karakter hasanah atau akhlakul hasanah, akhlakul karimah ini, yang pertama adalah harus diperkenalkan. Jadi harus diperkenalkan tentang sesuatu hal yang sifatnya itu adalah terpuji atau baik. Nah, sesudah kenal, lalu apa tingkatan tersebut? Sesudah kenal tentang kebajikan itu adalah yang kedua, dipahami. Kita berusaha memberikan pemahaman kepada siapa yang kita tuju untuk ditemplei akhlak tersebut. Mungkin bisa diri kita, mungkin bisa anak kita, mungkin bisa anak didik kita. Sesudah mereka kenal, maka tahapan yang kedua adalah mereka diberikan pemahaman, diberikan pengertian tentang nilai-nilai apa yang terpuji tersebut. Lalu yang ketiga, tahapannya apa? Tahapan sesudah yang pertama dikenalkan, yang kedua adalah difahami, yang ketiga adalah kebaikan yang sudah kita kenalkan, kebaikan yang sudah kita pahami, yang sudah kita tanamkan misalnya kepada anak didik kita, kepada diri kita, itu yang ketiga adalah kita praktekkan. Dipraktekkan, diamalkan. Jadi sesudah kita kenal, lalu naik lagi tahapannya adalah difahami. Sesudah difahami, yang ketiga adalah dipraktekkan atau diamalkan. Karena kalau tidak dipraktekkan, maka hal-hal yang baik tersebut tidak akan bisa sampai kepada perilaku. Ibarat itu ilmu hanya sampai kepada otak saja, tetapi tidak sampai kepada hati yang memancarkan kepada perilaku. Nah, maka dari itu perlu kita ketahui tahapan yang ketiga ini, untuk bisa menanamkan karakter atau akhlak yang terpuji adalah dipraktekkan. Jadi kebaikan-kebaikan demi kebaikan yang sudah dikenalkan, yang sudah dipahami adalah dipraktekkan. Baik itu dipraktekkan atau diamalkan oleh diri kita, oleh anak kita, atau oleh anak didik kita. Lalu yang keempat, tahapan yang terakhir adalah untuk bisa memunculkan karakter ini adalah dengan dibiasakan. Jadi sesudah dipraktekkan, diamalkan, ilmu itulah nanti dibiasakan. Artinya apa? Artinya kita membiasakan amal-amal yang sudah kita amalkan atau sudah kita kerjakan. Jadi tidak akan mungkin karakter ini terbentuk kalau hanya diamalkan hanya 1 kali, 2 kali. Terus selamanya, sekarang, besok, dan yang akan datang dibiasakan. Nah, maka ketika sudah menjadi kebiasaan, sudah terbiasa, maka inilah nanti yang akan keluar sebagaimana tadi pengertian awal tentang kaitannya akhlak kita aturkan. Nanti kalau sudah dibiasakan, pertama diamalkan lalu dibiasakan, nanti dengan sendirinya perilaku inilah yang akan keluar secara refleks tanpa dipikir, tanpa diangan-angan. Nah, maka dari itu untuk bisa menciptakan karakter atau akhlak ini, kalau kita merujuk kepada kasepuan-kasepuan orang Jawa, artinya karakter atau akhlak ini tidak bisa saide, saknyek,
tidak bisa petutuk, tidak bisa seketika. Jadi memang harus membutuhkan proses yang panjang, mulai dari kita memperkenalkan, sesudah diperkenalkan adalah lalu difahami, sesudah dipahami lalu dipraktekkan, sesudah dipraktekkan diamalkan, baru kita naik tahapan yang terakhir adalah dibiasakan. Nah, kalau hal yang 4 tahapan ini sudah kita kerjakan, maka insya Allah karakter akhlakul karimah itulah nanti bisa terwujud. Karena mustahil kalau sesuatu hal yang terpuji itu tidak kita biasakan, mustahil akan menjadi karakter atau akhlak. Kalau hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali kita amalkan, tidak secara kontinu, tidak secara terus-menerus, tidak dibiasakan, maka tidak akan bisa menghunjam di dalam hati, di dalam perilaku kita. Maka tahapan yang terakhir dari memunculkan karakter hasanah atau akhlakul karimah ini, tahapan yang terakhir sekali lagi adalah dibiasakan. Maka ketika dibiasakan inilah nanti apa yang sudah kita biasakan itu nanti refleks suatu ketika dengan tanpa kita pikir, dengan tanpa kita angan-angan, maka akan menghunjam di dalam diri kita menjadi karakter diri atau watak pribadi kita. Kalau hal ini bisa kita praktekkan dengan betul, insya Allah nanti kebaikan demi kebaikan itulah akan menghunjam di dalam diri kita. Sesudah menghunjam, sesudah dibiasakan, maka baru muncullah yang namanya akhlak atau perilaku yang baik, atau apa yang namanya zaman sekarang kita sebut dengan karakter hasanah atau karakter karimah, dalam bahasa pesantren dinamakan akhlakul karimah. Itulah tahapan yang mana kita terapkan untuk bisa mewujudkan yang namanya karakter atau akhlak. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.